Frequency Tower 104,6 Sindo Radio, sumber informasi terpercaya. Selamat malam mendengar Sindo. Balik lagi kita hadir di Yang Mantap Sindo Radio bersama saya Billy Boon dan narasumber yang sudah duduk di depan saya. Seorang, nanti dulu deh, yang pasti energetik banget. Nah, oke, saya mengundang buat pendengar Sindo yang ingin berinteraksi bisa di lewat BBM ya di 21 Bravo 9 Eko 10A atau lewat SMS di 0812 111 1046 0812 111 1046 atau juga bisa lewat Twitter di @SindoRadioFM, @YaMantap atau di @BillyBoon. Nah, ini CV-nya panjang bener nih. Yes. Udah kedengeran lagi suaranya. Nah, ini Mbak yang cantik yang satu ini dulu kuliahnya ngambil diploma English di PPIA Jakarta. Terus kemudian lanjutin ngambil bachelor degree Fakultas Bahasa dan Sastra Perancis di IKIP Jakarta. Oke. Nah, kemudian bekerjanya dulu pernah, ini banyak banget ya, tapi pernah di Hotel Hyatt Arya Duta sebagai front office cashier. Oke. Terus kemudian PT Kiani Indonesia sebagai assistant sales manager. Terus kemudian di Elative Corporation sebagai executive secretary. Terus saya fast forward aja, akhirnya pernah menjadi assistant president director di PT Prodelin USA. Kemudian PT Property Global Agency sebagai president director dan owner dari tahun 2003 hingga 2005. Dan sekarang dia adalah president director dan owner ya untuk PT Jati Artamas Rizky. Nah, sebelum saya perkenalkan siapa, awards-nya dulu nih harus saya bacain, oke? Sebagian aja karena banyak banget. Dia ini adalah Ernst & Young Entrepreneur Winning Women tahun 2010, Distinguished Jury Ernst & Young Entrepreneurial Winning Women 2011, Best Company of the Year PT Jati Artamas tadi ya, from the Perindak tahun 2011, ASEAN Business Awards 2011 in coordination with KTT ASEAN Nusa Dua Bali November 2011, the Most Promising Entrepreneurship Award Asia Pacific Entrepreneurship Award Desember lalu 2011, The Best Inspiring Women Asia Inspire Awards Desember 2011, Anugerah Perempuan Indonesia kategori Perempuan Tangguh Indonesia yang diadakan di Dharma Wangsa Hotel 19 April 2012 lalu. Luar biasa nih, ngos-ngosan nih. Oke, pendengar Sindo, without any further ado, please welcome Mbak Santi Niasipa. Assalamualaikum pendengar Sindo semua. Aduh, luar biasa, kita di broadcast ke 19 kota sekarang. Wih, berarti apa yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadi banyak manfaat bagi semua kaula muda. Udah pasti tadi dibacain CV-nya aja udah bermanfaat, udah inspiring banget. Banget insya Allah. Nah, Mbak Santi, saya mau nanya ya, dulu kenapa ngambilnya bahasa waktu pas kuliahnya? Kebetulan dari saya SD, kira-kira kelas 4 SD, saya punya tetangga orang asing. Kemudian waktu itu kita belajar, saya bahasa Tarzan. Mama saya kebetulan 17 tahun jadi sekretaris duta di kedutaan Belanda, ngajarin saya untuk terusin bahasa asing, ngobrol sama tetangga itu. Jadi I'm very fluent in English actually. Dan saya berpikir waktu itu gue harus menguasai lebih dari satu bahasa. Akhirnya yang saya pikir waktu itu yang very sexy ya bahasa Prancis. Jadi milihnya cuma gara-gara bahasa Prancis itu seksi gitu ya? Seksi and waktu itu considered as the second language most important at that age, at that time. Gitu. Tapi memang berarti tertarik ya dengan bahasa ya? Sangat. Saya baru pulang dari Cina, kemudian sekarang saya putuskan bahwa anak dan keturunan saya semua harus bisa bahasa Cina selain Inggris. Karena Cina itu sudah menguasai perdagangan dunia dan dalam 20 tahun dia akan lebih di atas Amerika. Then we have to prepare for that. Kalau nggak kita nggak bisa fight, karena sebentar lagi seluruh sendi perekonomian pasti ada unsur Cinanya. Supaya kita bisa nego gampang, saya mau anak, cucu, keturunan saya bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Cina. Seperti itu. Nah ini tapi waktu Mbak Santi sendiri ngambil, itu juga udah kepikiran tuh? Maksudnya bahasa itu akan play important role di dalam karirnya? Sangat. Karena saya sering kali diterima kerja cuma gara-gara I'm very fluent in English. Very simple as that. Jadi dulu setiap kali diterima kerja saya tukang pindah. Kebetulan saya pernah kerja sama 3 konglomerat. Salah satunya di gedung ini juga, waktu itu masih Bimantara. Nah, kemudian setiap kali melamar kerjaan, pemikiran saya simple, bukan apakah saya akan diterima, tapi
nanti berapa saya akan negosiasikan gaji saya. Jadi saya skip the limit dan tidak pernah membiarkan ada energi negatif sedikit pun ada dalam pemikiran kita. Karena we are what we believe. Jadi kaula muda ingat deh, kalau kita percaya apa yang we are doing, that it will happen. Oke. Kebetulan ini ada miripnya sama orang tua saya nih, Mbak Santi. Yes. Orang tua saya dua-duanya juga dari sastra Inggris. Oh iya, gitu. pasti bahasa Inggris kepake banget kok. Kepake banget, ya. Soalnya kan England rule the world. 30% Ya, dari dulu pernah menjajah 30% dari isi dunia. Ya mau nggak mau harus kita kuasai bahasa Inggrisnya. Oke. Nah, terus kemudian ini menariknya adalah, nah ini pendengar Sindo, Mbak Santi ini nggak lulus dari kuliah terus kemudian langsung jadi presdir kan? Kan tadi saya udah jelas, udah kasih tahu gitu kan. Benar-benar mulai dari front office kasir ya. Aku lulus kuliah S1. Kemudian aku dari sejak masih kuliah, dari masih SMA udah jualan. Apa aja aku jual kecuali nggak jual diri. Jual apa aja? Apapun saya karena rumah saya di Petamburan dekat Tenabang. Jadi di Tenabang tuh kan akses ke Tenabang susah banget orang. Saya hobi ke Tenabang, belanja untuk saya jual lagi karena begitu banyak orang malas ke Tenabang, alasannya macet. Kalau saya boleh tahu, waktu itu jualan itu karena berarti Mbak Santi bukan dari keluarga yang tajir mintir nggak ya? Bapak saya tajir banget. Jadi saya dulu dinamain Sri Rezeki Budi Santimia karena waktu saya lahir sampai bapak punya kapal pesiar dan sebagainya. Tapi waktu saya umur 6 tahun bapak jatuh. Then my mom take over and I really adore her. And I really would like to help her because I love her very much. Then dari usia yang sangat dini aku berusaha kepengen banget nggak mau ngebebanin mama aku lagi. Karena aku kan bungsu dari 6 bersaudara. Waktu bapak agak turun bisnisnya, bahkan boleh dibilang sangat turun. Yang terbesar baru 1 SMA, yang terkecil baru 1 SD. Jadi terus timbullah pemikiran-pemikiran revolusioner. Ngelihat bahwa mama mengsingsingkan baju sendirian to do everything on herself. Jadi timbullah rasa ingin membantu mama dengan sebisa mungkin I have to do everything on my own. Gitu. Wow, waktu itu umur berapa? Ya dari kecil, saya mulai jualan. Dari SD gitu? Enggak, dari SMP. SD saya udah nabung bisa beli pohon Natal. Saking cintanya mau pohon Natal, padahal gue Muslim. Tapi, ini aneh sekali ya, ini narasumber depan saya inspiring women yang berpikirnya benar-benar outside the box abis nih. Oke, pendengar kita jangan kemana-mana, kita akan break dan we'll be right back.